Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah. Saya Arbal Fitriatus. dan saya Abdurrahman. Dan saya Maulida Duyantri Syurman. Saya Daud Mukaroma. Saya Nurita Gaini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme yaitu salah satu teori belajar psikologi filsafat pengetahuan yang berasal dari teori kognitif. Teori kognitif itu sendiri yaitu teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses. Artinya, dalam teori konstruktivisme ini lebih mementingkan proses daripada hasil belajar itu sendiri. Contohnya seperti menganalisis, mengolah informasi, dan problem solving. Selain pengertian dari konstruktivisme, ada juga konsep dasar konstruktivisme, yaitu konstruktivisme merupakan landasan filosofi pembelajaran kontekstual. Artinya bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Jadi, konsep dasar konstruktivisme ini teori belajarnya itu proses belajarnya itu kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Jadi timbul dari diri kita sendiri. Selanjutnya itu tokoh dan kajian. Ilmu mendidik DW menganjurkan pembelajar untuk mendorong pembelajar terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Contohnya itu seperti guru memberikan tugas berdiskusi kepada siswanya dan mengatur selanjutnya itu Olimpiade mengembangkan bahwa pembelajar dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Bagi Piaget, pengetahuan adalah bentukan dari kegiatan tindakan seorang. Pengetahuan ini bersifat statis tetapi berevolusi. Itu seperti halnya Piaget, Vygotsky juga percaya bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang dan ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah. Untuk memperoleh pemahaman individu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki. Romy Brunner, seperti halnya Piaget, Vygotsky juga percaya bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menentang, dan ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman ini. Ibrahim dan Nur 2004 juga memperoleh pemahaman individu, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki. Konsep umum di sini ada beberapa poin. Di sini ada 6 poin. Pertama, belajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Terus yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri maupun proses saling mempengaruhi antara pembelajaran
terdahulu dengan pembelajaran yang baru. Terus yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini ialah seorang pembina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman-pemahaman yang sudah ada. Yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Terus yang terakhir, yakni ada konsep bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Aap, yaitu implikasi teori konstruktivisme, yaitu pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Nah, contohnya itu seperti pembelajaran berbasis proyektor, seperti menggunakan papan tulis, media belajar, seperti itu. Dan contoh yang kedua itu pembelajaran berbasis tugas, seperti tugas kelompok dan tugas individu. Pembelajaran berbasis pemain peran, yaitu seperti tanya jawab. Dan ada juga implikasi dan aplikasi konstruktivisme, yaitu ada 8 poin. Yang pertama yaitu kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian yang lebih mendekati kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih menghargai pada munculnya pertanyaan dan ide-ide peserta didik, yaitu contohnya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu kegiatan kulikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Dan yang keempat itu peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Contohnya itu seperti siswa itu seperti kertas kosong dan guru itu seperti goresan, seperti goresan yang menginformasikan dengan cara mendikte dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Dan yang kelima, mengukur proses dan hasil belajar peserta didik terjamin dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Yaitu seperti kita sebagai guru harus memahami karakter masing-masing anak. Dan yang keenam, peserta didik banyak belajar dan bekerja dalam grup proses, yaitu contohnya seperti presentasi. Dan yang ketujuh, memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah-ubah dan tidak menentu. Dan yang terakhir, belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik terinovasi dalam mengalihkan makna. Lanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Linda. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan konstruktivisme, di mana konstruktif ini pelajar membangun ilustrasi internal pengetahuan, interpretasi pengalaman pribadi. Pengajaran konstruktivisme didasarkan pada pembelajaran yang terjadi melalui bagaimana keterlibatan aktif siswa dalam konstruksi makna dan pengetahuan. Slide selanjutnya yaitu siswa
diajak oleh guru untuk mengamati dan mencari tahu sendiri bagaimana penyelesaian tentang sebuah permasalahan. Yaitu dalam konstruktivisme ini penerapannya itu bagaimana langsung di lapangan, laboratorium, di perpustakaan ataupun dari teman sebaya. Juga bisa melalui koran dan internet. Guru mengajak siswa sebagai mitra lebih produktif untuk mencari tahu sebuah jawaban. Jadi di sini siswa diajak atau dilibatkan dalam suatu pemecahan masalah atau pembahasan materinya. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahannya. Yaitu yang pertama, kelebihannya memberi kesempatan menggelarkan pendapat, terus mendorong berpikir lebih imajinatif dan kreatif, mencoba gagasan baru, memperoleh kepercayaan diri dan motivasi, terus dapat mengidentifikasi perubahan gagasan mereka, memberikan lingkungan belajar yang kondusif, terus dapat menghadapi masalah. Dan kelemahannya sendiri di sini ada yang namanya kesulitan memberikan contoh yang konkret dan realistik, terus sulit untuk mengubah kebiasaan mengajar, terus membutuhkan lebih banyak waktu, terbatasnya fasilitas, dan terlalu banyak bidang studi pemikiran yang berbeda dengan para ahli.